Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 virus dan peranannya. Kita akan membahas aktivitas 2.3. Ayo menelaah. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 52 untuk siswa kelas 10 SMA. Aktivitas 2.3. Ayo menelaah. Berikut adalah intisari dari artikel The Good That Virus Do yang ditulis oleh Mario dan Maves. Untuk memperoleh informasi lebih detail tentang artikel ini, silahkan membacanya pada tautan di samping. Inilah webnya tentang artikel tersebut. Berdasarkan kajian tentang virus tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Jelaskan kebaikan apa saja yang dapat virus lakukan. Virus dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan seperti terapi kanker, terapi gen, dan vaksin. Selain itu, berperan sebagai vektor dalam rekayasa genetika. Nomor 2. Dari sekian kebaikan yang dilakukan virus, pilih satu yang menarik untukmu. Kemudian jelaskan manfaatnya bagi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, atau ekosistem. Nomor 2 ini disesuaikan dengan pilihan peserta didik. Misalkan saya ambil dalam pemanfaatannya dengan vaksin. Aku akan mengajak kalian untuk mengetahui tentang vaksin, cara kerja vaksin, manfaat dan efek samping vaksin. Untuk mengetahui apa itu vaksin dan bagaimana cara kerjanya, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana sel imun dalam tubuh kita merespon infeksi suatu penyakit. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat mungkin terpapar bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh kita. Bakteri atau virus yang masuk ke tubuh kita akan dikenali oleh sel kekebalan tubuh atau sel imun. Sel tersebut akan mengenali dan melawan bakteri atau virus. Sel imun akan memicu kerja dari sel imun memori yang juga akan mengenal, melawan bakteri atau virus tersebut, dan memicu terbentuknya antibodi. Hal ini bertujuan agar ketika ada bakteri atau virus yang serupa masuk kembali, tubuh kita dapat melawannya. Namun, jika tubuh dalam kondisi lemah, sel imun dapat kalah dalam melawan bakteri atau virus. Akibatnya kita bisa sakit. Nah, bayangkan jika sebelum bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh, kita sudah memiliki sel imun untuk melawannya. Disinilah fungsi vaksin. Vaksin salah satunya berasal dari bakteri atau virus yang dilemahkan. Vaksin dapat memicu sel imun untuk menghasilkan antibodi spesifik terhadap jenis bakteri atau virus tertentu. Sehingga, jika nanti ada serangan dari bakteri atau virus yang serupa dengan vaksin, tubuh sudah siap melawan bakteri atau virus tersebut melalui antibodi yang diproduksi. Jadi, dengan adanya vaksin, kita tidak perlu sakit terlebih dahulu untuk mendapatkan antibodi yang efektif untuk melawan bakteri atau virus yang serupa. Dan jika ada bakteri atau virus serupa masuk dalam tubuh, kita sudah siap melawannya. Selanjutnya, mari kita lihat manfaat dari vaksin. Yang pertama, dengan vaksinasi, kita tidak perlu sakit terlebih dahulu untuk mendapatkan kekebalan tubuh. Dan vaksinasi tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, vaksin yang beredar di pasaran sudah mendapat izin edar dari Badan POM, sehingga keamanan dan efek sampingnya terjamin. Manfaat yang ketiga adalah mencegah penyebaran bakteri atau virus yang menular. Bayangkan jika kamu sedang berada di sebuah kerumunan, dan di sana terdapat seseorang yang terinfeksi bakteri atau virus menular, maka bisa saja kamu akan tertular bakteri atau virus tersebut. Kamu dapat menularkan ke 7, 8, 9, 10, dan masih banyak lagi.
Dan jika 10 orang ini pergi ke tempat lain, maka penularan menjadi lebih besar. Nah, sekarang bayangkan jika kondisinya berbeda. Kamu dan beberapa orang di kerumunan tersebut sudah divaksinasi. Hal ini dapat membantu untuk mencegah kamu tertular dari bakteri atau virus tersebut. Dan dalam lingkup yang lebih besar, dapat mencegah penyebaran suatu bakteri atau virus. Hebat bukan? Lalu, apakah vaksin 100% aman? Nah, vaksinasi juga memiliki beberapa efek samping yang mungkin muncul dan biasa dikenal dengan istilah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI merupakan semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi dan diduga berhubungan dengan vaksinasi atau imunisasi. Salah satu gejala yang sering muncul adalah reaksi lokal ringan. Gejalanya ditandai dengan nyeri, bengkak, dan juga kemerahan pada bekas suntikan. Biasanya akan muncul sekitar kurang dari 48 jam setelah imunisasi. Kalau kamu menemukan gejala seperti ini, langsung kompres dengan air hangat hingga rasanya hilang. Jika rasa nyeri terus muncul, kamu bisa tambahkan dengan minum paracetamol sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Selain reaksi lokal, terkadang juga muncul efek samping lain yang disebut dengan reaksi sistemik. Reaksi ini ditandai dengan demam, lesu, nyeri otot, nyeri kepala, atau menggigil. Jika kamu mengalami reaksi semacam ini, segera konsumsi air hangat, dan bila perlu konsumsi paracetamol sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Jika kamu tidak kunjung membaik setelah penanganan ringan, atau kamu mengalami reaksi yang lebih parah dari dua reaksi yang sudah disebutkan tadi, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan kontrol gejala dan catatan KIPI lebih lanjut. Demikian aktivitas 2.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.